Yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Kalau hari ini kan ijazah sedang dalam sengketa, jadi tidak cukup dengan statement dari UGM, tidak cukup statement dari lawyernya, tidak cukup statement bahkan dari Bareskrim Mabes Polri, dan yang paling aneh ada proses ya uji terhadap dokumen ijazah itu juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Semestinya ya pemeriksaan bukti itu dalam tahap penyidikan. Ya, ngetes barang bukti itu di tahap penyidikan dengan disita barangnya, bukan di penyelidikan dengan model peminjaman. Jadi ini kan ketahuan banget motifnya hanya untuk menghentikan kasus sehingga seolah-olah tidak ada perkara tidak pidana pemalsuan karena dihentikan di proses penyelidikan. Dan paling penting di dalam KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada kalau belum cukup bukti ya biarkan saja, suatu saat kalau ada lagi ya bisa dinaikkan lagi, tidak kemudian dihentikan. Kenapa? Kalau dihentikan nggak bisa diuji. Beda dengan penyidikan, kalau dihentikan ada SP3, yang SP3 itu bisa diuji dengan lembaga pra-peradilan. Yang kedua, nanti juga ada penjelasan lebih lanjut dari Bang Petrus ya. Ya. Yang kedua adalah kami menyerahkan surat permintaan ya kepada Reskrimum Polda Metro Jaya pada dua hal. Yang pertama, pemeriksaan terhadap saudara Joko Widodo selaku pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah. Yang kedua sekaligus permintaan agar ijazah yang katanya asli ya, kita nggak tahu asli atau tidak, ijazah yang katanya asli milik saudara Joko Widodo itu disita karena dalam tahapan prosedur dan prosedur untuk membuktikan fitnah dan pencemaran itu ijazah itu harus dites laboratorium forensik lagi berdasarkan LP yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Tidak boleh meminjam hasil dari Bareskrim Mabes Polri. Dan penyidik Polda Metro Jaya juga tidak punya kewenangan menyita hasil dari Bareskrim Mabes Polri karena itu adalah proses yang berbeda, terpisah, berbeda, subjeknya berbeda, pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dan yang paling penting karena urutannya adalah dalam penyidikan itu saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereksain manggil-manggilin klien kami sementara saudara Joko Widodo belum diperiksa. Dan yang paling penting ternyata sudah ada panggilan terhadap saudara Joko Widodo dan saya ketahui pagi tadi dalam sebuah dialog TV nasional di Apa Kabar Indonesia Pagi, tidak saya sebutkan nama medianya kalau nggak salah TV One begitu ya. Oh sudah saya sebutkan ya. Itu sebutkan sebenarnya sudah ada panggilan kepada saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita ya dianggap ada agenda besar perasaan politik saudara Joko Widodo, ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendowngrade dirinya, ya menjatuhkan reputasi politiknya. Nah, tindakan saudara Joko Widodo yang tidak memenuhi panggilan pada saat yang sama dengan alasan sakit justru hadir di acara Kongres PSI itu justru yang mendowngrade reputasi saudara Joko Widodo. Harusnya sebagai warga negara, apalagi mantan presiden 2 periode, sebagai bapak bangsa, negarawan, dipanggil polisi datang. Dan lucunya ya pihak Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan respon kompres bahwa saudara Jokowi ya dipanggil tapi tidak hadir, mangkir misalnya begitu kan. Tapi kalau di klien kami baru klarifikasi saja, undangan klarifikasi tidak hadir langsung disebutkan. Kami sudah mengundang, memanggil terakhir agak kecengkak ya katanya. Oh terakhir maaf bukan memanggil tapi mengundang, tapi tidak hadir. Nah hari ini kenapa? Giliran kubu saudara Joko Widodo tidak hadir, tidak ada kompres resmi dari Polda Metro Jaya, tidak juga pernah menerangkan bahwa panggilan itu sudah patut dan kapan akan diperiksa lebih lanjut. Jadi salah satu ya parameter keadilan itu jika proses prosedur dan tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan itu diberlakukan secara sama. Jadi itu yang kami ingin sampaikan kepada Kabak Wasidik dan juga Reskrimum Polda Metro Jaya, dan surat nanti akan kami serahkan. Tapi karena di sini ada klien prinsipal, kami juga akan persilahkan klien prinsipal untuk menyampaikan pandangannya. Pertama kepada Pak Roy Suryo, silakan Pak. Lawyer dulu aja. Lawyer. Pak Roy Suryo. Pak Roy. Oke. Baik.
Nanti Pak Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak ingin ngulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, ya, koordinator non litigasi. Sembari kita menunggu koordinator litigasi Pak Petrus Celestinus dan juga nanti penjelasan dari kuasa-kuasa hukum kami dan juga dari prinsipal yang lain, ya. Maaf. Jatuh. Ya, banyak banget itu. Ya, jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita, ya, untuk hadir, ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa, ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil, ya, untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres, itu ada 2, ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu, ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah gak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya, sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi, ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin, ya, bahwa dia katanya sakit, ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law, ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa, ya. Kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu, ya, gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja, ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor, ya, sudah terlapor sih, kami siap, tapi kami menunggu, ya, proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi, ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan, ya. Tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas, ya, ketika ditanya teman-teman, Pak, itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal, ya, mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mau tahu, kami tuntut. Jangan ada main-main terhadap orang 12 ini. Ini mulutmu, harimaumu yang memakan dirimu sendiri. Undang-undang itu kau langgar, berarti kau harus siap menerima konsekuensinya. Ingat loh, ini mantan presiden. Apa urusan lo apa? Mau gua tunjukin lo kagak, kan kagak gimana? Kamu koruptor selalu dapat dipidana dia. Hanya harus dilakukan penahanan. Ingat baik-baik, itu sudah pro justisia.